Salah seorang pakar ekonomi menghitung kalau seandainya kita menggunakan standar $3,5, orang miskin Indonesia itu hampir 100 juta, Pak. Artinya kesejahteraan yang kita harapkan dari rezim hari ini jauh terpanggang dari api. Dan yang terakhir, good community. Nah sekarang harmonis gak kehidupan kita antar beragama? Harmonis gak kehidupan kita sesama? Gak pernah selama ini ulama dicaci maki. Masalah ini luar biasa, rusak harmonisasi masyarakat kita sejak rezim ini. Kacau balau, Pak. Nah, sini pertanyaannya, sini permasalahan yang harus kita jawab, kita bersamakan ke depan. Karena apa? Ada orang yang lagi tak waras saat ini, orang-orang yang tak siap turun, Pak. Orang-orang tak waras yang nggak siap turun, yang ingin memperpanjang kekuasaan sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Benika Harman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli wa salli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bang Edi atas waktu yang diberikan. Yang kita hormati Pak Tamsil Lindrung, Bang Saganda, ini guru saya, mentor saya di penjara. Bang Saganda, Bang Teguh, Bang Ramadan Pohan, bertemu lagi setelah 10 tahun berpisah ya Bang. Bang Handi, dan seluruh rekan-rekan yang saya anggap sini adalah para pejuang-pejuang, para aktivis yang semangatnya yang luar biasa. Dan terima kasih atas saya apresiasi atas waktu yang diberikan, walaupun ini sebenarnya ditodong nih sama Bang Yusuf Legur nih, nggak ada persiapan. Saya mau berangkat ke Cianjur Pak, habis Cianjur kita langsung ke Lumajang membantu saudara kita di sana, erupsi bencana alam ya. Sedikit tadi ada banyak yang berbicara tentang Bang Benika Harman, tentang perspektif hukum dan sebagai politisi di parlemen, bagaimana dia menanggapi pemerintahan hari ini. Ada Bang Hamdi dari PKS jadi secara ekonomi, dan dari Bang Ramadan Pohan bagaimana gegap gempitanya Anies yang sebagaikan air bah yang nggak bisa ditahan lagi gelombang tsunami-nya. Nah sesuai judul, ini karena dadakan Pak ditodong, sesuai rekonstruksi Indonesia, saya akan berbicara sesuai basic saya sebagai ilmu pemerintahan. Izin nih Pak Tamsil, karena ini Pak Tamsil ini sponsor saya nih, doktoral saya kok nggak selesai Pak kemarin. Tangan lu Pak Tamsil nih, baru selesai masalahnya, 7 tahun Pak doktornya. Nah kenapa ilmu pemerintahan ini sangat jarang Pak? Di IPDN itu 162 yang baru di wisuda ilmu pemerintahan rata-rata PNS Bang, jadi nggak berani ngomong. Nah banyak yang berpesan ke saya, Ton lu nggak PNS, coba suarakan, lu pandang, lu nilai negara ini, pemerintah ini secara perspektif ilmu pemerintahan. Nah sesuai judul yang di atas, itu tentang rekonstruksi, saya akan mengkomparasinya dengan teori paradigma negara. Ini dalam buku The Dynamic of Governance, ada 3 profesor situ membuat. Jadi dalam teori paradigma negara itu ada 4 tahapan. Nanti kita cek, perlu nggak kita merekonstruksi negara ini. Pertama, ini paradigma negara itu terbentuk dari, kalau di zaman era Yunani Pak, jadi negara itu berbentuk city state ya, kota-kota kecil ya. Nah, mereka berhimpun, berkelompok karena ada ancaman, baik itu dari perompak, ada ancaman dari serangan binatang buas, ada pada suku-suku yang nomaden. Nah, akhirnya mereka
kelompok dan bersekutu membentuk sebuah negara. Makanya negara itu terbentuk, paradigma negara pertama itu namanya overnight state. Negara sebagai penjaga malam, sebagai penjaga masyarakatnya supaya nggak diganggu ya. Nah ini tertuang dalam undang-undang dasar kita, ini hebatnya para pendahulu founding father kita, dalam tertuang overnight state, negara sebagai penjaga malam itu tertuang dalam konstitusi itu negara menjaga, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu pertama. Nah, sekarang kita komparasi. Sudah nggak negara kita ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Jawab sendiri ya. Baik itu secara geografis, secara demografis, secara kedaulatan, secara sumber daya alam, secara sumber daya ekonomi. Ada nggak negara kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Nah, yang kedua, yaitu welfare state. Negara sebagai pencipta kesejahteraan. Jadi setelah negara masyarakat aman, ya, maka negara itu akan membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya. Itu tentu dimulai dari pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan. Nah sekarang, faktanya sekarang, sudah sejahterakah bangsa kita, rakyat kita sekarang ini? Data-data sudah sampaikan oleh Pak Hamdi Yazid. Nah saya menintir data yang diberikan Pak Said Didu nih, karena sering diskusi. 0,5% masyarakat Indonesia itu kekayaannya sama dengan 57% masyarakat seluruh Indonesia. Berarti nggak sampai 100 orang kekayaannya sama dengan 100 juta kekayaan orang Indonesia. Dan 1% orang Indonesia menguasai 84% tanah di Indonesia. Apakah kesejahteraan itu untuk rakyat? Nah, terus yang ketiga, nah saya tanya lagi, apakah ada kesejahteraan itu untuk rakyat diberikan oleh negara pada saat ini, pemerintah pada saat ini? Jauh kan, timpang. Apalagi kalau memang nilai kemiskinan seolah kecil. Berapa Bang Hamdi? Nilai kemiskinan kita kalau 27 juta ya? Iya. 27 juta karena dia menggunakan parameter ada namanya power purchase parity yang paling rendah, standar PBB. Satu hari $1,9. Ya, sedangkan Filipina aja $3,5 Pak, dia menggunakan parameternya. Itu tingkat kemiskinan 27 juta. Salah seorang pakar ekonomi menghitung kalau seandainya kita menggunakan standar $3,5, orang miskin Indonesia itu hampir 100 juta Pak. Artinya kesejahteraan yang kita harapkan dari rezim hari ini jauh terpanggang dari api. Nah yang ketiga namanya minimalist state. Nah ketika rakyatnya sudah aman, ketika rakyatnya sudah mulai sejahtera, seharusnya dalam teori paradigma negara ini, seharusnya negara itu mulai mengurangi peran-perannya mengurusi urusan-urusan publik. Dengan negara maju seperti Singapura Pak, dia bikin holding, diserahkan masalah ini, diserahkan kepada kekuatan civil society-nya. Kita bagaimana sekarang? Undang-undang Ciptaker aja Pak, mohon maaf. PP Peraturan Pemerintah nomor 41 yang dirilekan dari Undang-Undang Ciptaker itu menarik seluruh kewenangan pemerintahan daerah itu kepada pemerintahan pusat. Dan mohon maaf, kalau ada yang berbicara otonomi daerah itu nggak ada lagi otonomi daerah Pak sekarang. Kekuasaan itu sudah diambil oleh pemerintahan pusat pada saat ini. Jadi nggak ada lagi otonomi daerah itu hanya tinggal euforia pilkada. Penentuannya pun oleh KPU. KPU mana? Ya KPU pusat lagi finalnya gitu. Jadi nggak ada lagi Pak, ini semuanya sudah diambil alih oleh pemerintah. Nah yang terakhir strong state. Setelah dia sejahtera, setelah dia aman, setelah masyarakatnya hidup, dia akan menjadi negara kuat dengan 3 syarat, 3G Pak, rumusnya. Good governance, good corporate, good community. Nah sekarang kita lihat, good governance, betul nggak tata kelola pemerintahan kita sudah baik? Lihat aja wajah Sambo, lihat aja wajah DJP, DJA. Itu baru yang terbongkar itu Pak. Sampai sekarang rata-rata yang biasanya pamer-pamer Harley, sudah hilang itu di sosial media. Siapa yang sejahtera sebenarnya? Kan gitu. Nah, good governance, lihatlah tingkat korupsi kita luar biasa. Dulu kita zaman Orde Baru 1,3 triliun aja ditancil, ributnya luar biasa Pak. Sekarang 300 triliun enjoy aja kan. Enjoy aja, gila nggak nih? Itu mudah-mudahan pohon ini. Good governance. Nah, sekarang good corporate. Good corporate. Nah good corporate ini bayangin, saya bilang nih, 1% orang menguasai 84% wilayah tanah di Indonesia. Sedangkan hidup darat, air dan udara siapa? Untuk kepentingan siapa? Tapi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok korporat saja. Dahsyat yang kita sebut dengan istilah bahasa kanan ahlinya oligarki. Ini kan luar biasa Pak, kerusakan yang telah terjadi. Good corporate, bagaimana korporasi menguasai seni-seni kehidupan ekonomi kita. Dan yang terakhir, good community. Nah sekarang harmonis gak kehidupan kita antar beragama? Harmonis gak kehidupan kita sesama? Gak pernah selama ini ulama dicaci maki, masalah ini luar biasa. Rusak harmonisasi masyarakat kita sejak rezim ini. Kacau balau Pak. Apa yang salah? Ini saya protes di sini. Saya alhamdulillah mana sering kita suarakan. Karena apa? Yang disuarakan itu selalu kebinekaan. Ini salah Pak. Seharusnya ini sama dengan Pak Anies. Saya sepakat dengan Pak Anies. Seharusnya persatuan Ika. Tanhana Dharma Manggrafa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kebinekaan? Ini ada teori komunis di situ. Angkat kebinekaan untuk mempertajam keanekaragaman.
Tujuannya apa? Supaya egosentris keanekaragaman itu muncul. Murah diadu domba. Setelah murah diadu domba, semuanya hancur lebur, mereka akan bilang, nah kan, ini karena kalian beragama, dah buang agama, kita cukup Pancasila saja. Pertama. Nah, setelah itu berlangsung, nah kita nggak butuh Pancasila, cukup gotong royong saja. Ini arahnya ke sana, Pak. Ini bukan kata saya, ini kata Markus Girold di dalam buku Bahaya Komunis yang dikarang oleh Baharudin Lopa tahun 1984. Jadi referensinya jelas, Pak. Kalau nggak jelas di penjara lagi, nggak salah lah, penjara lah. Di penjara ternyata enak, Pak. Ketemu Habib Rizik, ketemu Napoleon, ketemu bangsa Ganda, banyak belajar saya di penjara. Iya. Nah artinya inilah kondisi kita. Nah sekarang, dengan 4 teori paradigma negara ini, menurut bapak-bapak, ibu-ibu di sini, wajar nggak kita mengajukan masyarakat berjuang untuk merekonstruksi ulang? Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi saya sepakat sekali Bang Yusuf, judulnya luar biasa, tapi merekonstruksinya siapa yang rekonstruksi? Kan itu pertanyaan kita, Pak ya. Nah ini pertanyaan, masuk barang tuh katanya. Masuk barang tuh. Nah sini pertanyaannya, sini permasalahan yang harus kita jawab, kita bersamakan ke depan. Karena apa? Ada orang yang lagi tak waras saat ini. Orang-orang yang tak siap turun, Pak. Orang-orang tak waras yang nggak siap turun, yang ingin memperpanjang kekuasaan, sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Benika Harman. Ibarat tsunami Aceh, Pak. Dia berselancar, ternyata ada tsunami. Tinggi ombaknya, nyangkut di pohon kelapa. Enak di atas, pas air surut dia bingung mau turun gimana gitu. Itu analoginya. Karena musuh yang diciptakan udah banyak, iya kan? Orang dizalimi udah banyak. Berapa tanah adat di Kalimantan dirampok? Berapa ulama aktivis-aktivis yang dia penjarakan? Kami nggak dendam, Pak, nggak dendam. Tapi kami nggak lupa gitu aja. Iya kan? Ini masalahnya. Nah, untuk itu perlu persatuan kesatuan kita. Saya apresiasi Bang Yusuf Legur membentuk Bronis ini, kita dukung bersama. Ya, siapa calon depan nggak perlu saya bacakan lagi lah siapa yang akan kita dukung seandainya pemilu itu ada. Mungkin, oh bukan Anies Gatot. Kalau Anies Gatot bagaimana? Itu Bang Edi yang jawab. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.